Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di kesempatan siang hari ini kita menundukkan diri kita, membasahi lidah kita, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati kita, melafazkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji milik-Mu ya Allah atas karunia, kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan, kemudahan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah menyediakan bagi kita udara yang bersih untuk bernafas, Allah memberikan kepada diri kita air yang bersih untuk kelangsungan hidup kita, dan Allah memberikan waktu usia kepada kita untuk bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga yang kita cintai, merasakan, menikmati indahnya kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka orang yang beriman berusaha menghadirkan keagungan kebesaran Allah pada dirinya dengan banyak-banyak mengingat Allah, berzikir dengan melafazkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, di hari yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, keberkahan dan ampunan, kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kita layak dan berhak mendapatkan pembelaan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tanda-tanda menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah.
dengan melaksanakan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki awal bulan yang baru, bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 2 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Banyak di antara kita tidak mengetahui, tidak mengenal bulan-bulan dalam kalender Hijriah, padahal kalender tersebutlah yang menjadi acuan dalam diri kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan 1 Ramadan berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, penetapan 1 Syawal berkaitan dengan ibadah sholat Idul Fitri, kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berdasarkan kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Maka amat disayangkan bagi diri kita kaum muslimin apabila diri kita tidak mengenal dan tidak mengetahui bulan apa yang sedang kita jalani hari ini. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram berturut-turut adalah bulan haram, bulan yang Allah istimewakan, Allah muliakan di antara 12 bulan yang lainnya. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan: bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan dengan bulan Rajab. Ada 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan di dalamnya. Ketika baginda Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah bangsa Quraisy dengan nilai-nilai jahiliyah yang ada pada dalamnya, maka 4 bulan ini diagungkan, dimuliakan. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Dianjurkan untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kerukunan. Inilah yang dikenal dengan bulan haram. Karena pada tradisi jahiliyah dahulu, siapa saja yang melakukan perbuatan curang, pertumpahan darah, maka boleh kapan saja orang tersebut membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menumpahkan darah ataupun melakukan kerusakan pada keluarganya. Kemudian baginda Rasulullah SAW hadir menyebarkan iman Islam kepada masyarakat Quraisy. Setelah masyarakat Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka kemuliaan 4 bulan ini terus dijaga hingga hari kiamat kelak. Itulah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang senantiasa dipelihara. Tidak boleh melakukan keburukan-keburukan, apalagi kejahatan menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini terus dipelihara, kecuali dalam keadaan darurat, musuh menyerang di bulan tersebut, maka kaum muslimin diwajibkan untuk membela dirinya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 bulan ini baginda Rasulullah SAW mengajak kepada seluruh orang beriman untuk meningkatkan ketakwaannya, terlebih setelah meninggalkan bulan suci Ramadan. Ujian yang sesungguhnya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan adalah ketika ia telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Bila di bulan Ramadan seluruh orang melaksanakan ibadah puasa, bukan hal yang aneh. Tetapi ketika ia selesai melaksanakan ibadah Ramadan, di luar bulan Ramadan ia mencoba menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka itulah ujian yang sesungguhnya ketika diberikan kebebasan. Silahkan melaksanakan ibadah puasa dan silahkan tidak berpuasa. Maka inilah ujian yang sesungguhnya. Ia mempertahankan ibadah Ramadannya di luar Ramadan. Ia tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah qobliyah ba'diyah, salat sunnah taubat, salat sunnah hajjat, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, walaupun tidak lagi di bulan Ramadan. Ia terus melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, memberikan makan bagi orang yang kelaparan, memberikan minum bagi orang yang kehausan, dan ia tidak pernah berhenti melakukan kebaikan walaupun di luar bulan suci Ramadan.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab sebagai bulan peningkatan amal bagi diri kita. Maka yang pertama yang kita lakukan, yang pertama menjaga pikiran kita, memiliki pikiran-pikiran yang baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita telah melakukan yang terbaik. Usaha yang maksimal yang bisa kita lakukan, maka hasilnya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita dihasut, terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif atas usaha yang kita lakukan, baik usaha mendekatkan diri kita kepada Allah maupun usaha kita memperbaiki kehidupan keluarga kita. Usaha yang maksimal, proses yang terus-menerus dilakukan, itulah yang menjadi jatuhnya pandangan Allah kepada diri kita. Hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi diri kita. Yang kedua, setelah pikiran kita terjaga, menghadirkan lisan yang mudah berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjumpai sesuatu hal yang tidak kita senangi, maka kita mengucapkan astagfirullah, naudzubillah. Apabila kita menjumpai sesuatu yang kita sukai, masya Allah, alhamdulillah. Lisan kita terpelihara karena pikiran kita senantiasa husnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang baik melahirkan lisan yang baik, kata-kata yang baik yang senantiasa menjadikan pelajaran hikmah bagi dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, ia menjaga perilaku yang baik, menjaga mata, telinga, lisan, tangan dan kaki senantiasa ia tujukan untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadikan seluruh hidupnya nafas bagi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, bangun tidur hingga kita tidur kembali, wa mahyaya wa mamati, dan kematianku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, tapi benar-benar mengharapkan keridhaan Allah dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan manusia terbatas, balasan Allah tidak ada batas. Maka inilah peningkatan iman seorang muslim di bulan-bulan haram. Ia menjaga pikirannya, ia menjaga lisannya, dan ia menjaga perbuatan-perbuatannya. Ia berusaha agar ia tidak terjerumus kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha untuk senantiasa di dalam rel kebaikan, rel ketaatan, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja bukan sekedar mencari kekayaan, sekedar mencari uang, tapi ia menekankan ini adalah bentuk ibadah yang lain, muamalah kepada orang lain. Ia menjaga amanah bagi kepercayaan yang diberikan. Ia menjaga harga dirinya di hadapan orang lain. Maka seluruh waktu yang Allah berikan kepada diri kita menjadi ibadah. HP yang kita gunakan menjadi ibadah. Ketika kita mendapatkan pelajaran, ilmu, pengalaman dari orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa mengetahui tentang keadaan orang lain dari HP yang kita gunakan. Dan HP bisa menggelincirkan diri kita ketika kita tidak waspada. Ia bisa menjadi ladang dosa bagi diri kita ketika kita tidak sanggup memandang yang haram di HP kita. HP menjadi ladang dosa bagi diri kita ketika kita mendengarkan yang keburuk-buruk di dalam HP kita. Maka HP sama halnya dengan pisau, bisa kita gunakan untuk kebaikan dan juga bisa kita gunakan untuk keburukan. Maka waspadalah, hati-hatilah dengan keleluasaan yang ada pada diri kita. Perjuangan kita senantiasa ada, perjuangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu memerintahkan kepada kita kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita. Nafsu membawa kita kepada amarah, permusuhan, dan juga dosa. Maka di bulan haram ini, perbanyak doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menanti datangnya bulan Dzulhijjah, bulan berkurban, kita banyak berdoa, ya Allah, berikan kemampuan bagi kami untuk bisa melakukan pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, berikan kemampuan bagi kami untuk bisa melakukan pengorbanan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pengorbanan. Ya Allah, berikan kami kemampuan melakukan ibadah kurban sebagaimana pendahulu-pendahulu diri kita, orang-orang soleh kita telah memberikan contoh keteladanan bagi diri kita. Awal dari keinginan adalah doa. Bila doa tidak kita lakukan, maka musnahlah harapan dan impian kita. Karena doa inilah yang mendorong diri kita melakukan amal-amal berikutnya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pikiran kita, lisan kita, perbuatan kita seluruhnya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri, mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya, takwa Allah. Menjadi seorang hamba yang mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang tinggi, yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan, bukan yang lain. Pilihan Allah bukan kekayaan, pilihan Allah bukan jabatan, pilihan Allah bukan kekuasaan, tetapi pilihan Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa. Dan siapapun boleh mendapatkan ketakwaan tersebut. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa li sairil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.